Kekuatan elemen, duri guntur. Kekuatan elemental, jimat mendalam angin. Kekuatan elemen, api suci. Petik 2 titik 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 petik 2. Satu demi satu, kekuatan mengerikan yang cukup untuk menjungkirbalikkan dunia menghantam tubuh Raja Naga Emas seperti aliran deras yang tak terhitung jumlahnya, tapi itu seperti menggelitik. Kecuali suara benturan seperti logam yang keluar dari kulit, tidak ada yang lain, jejak. Setelah Raja Naga Emas melahap lunas, meskipun tubuh naga belum bersatu kembali, dengan kekuatan Raja Naga Perak saat ini, tidak mungkin untuk menghancurkan pertahanan Raja Naga Emas. Dalam pertempuran ini, sejak Raja Naga Emas meninggalkan Bea Cukai, tidak ada ketegangan. Tiansu mengubah roh, Tuhan menghukum naga suci. Raja Naga Emas merendahkan dan berbisik pelan seperti seorang master. Segera, naga warna-warni penuh aura misterius perlahan-lahan muncul dari tubuh Raja Naga Emas. Begitu muncul, itu seperti naga muda yang lucu, terus-menerus melambaikan tubuhnya, menyebabkan seluruh kekosongan sedikit terpelintir. Kekuatan semacam itu mungkin tidak sebanding dengan puncak biasa dari reinkarnasi 9 kali lipat. Tanduk naga kecil di kepala naga warna-warni bergoyang, dan itu memancarkan gelombang kuno yang sangat kuat. Tanpa ragu-ragu, itu langsung melepaskan diri dari kendali Raja Naga Emas dan menabrak tubuh Raja Naga Perak. Kekuatan Dewa Naga. Melihat ini sangat kecil, tetapi bayangan naga multiwarna yang kekuatannya membuatnya gelisah. Pupil ungu Raja Naga Perak berkedut sedikit saat dia bergumam dengan suara rendah. Si kecil penuh dengan fluktuasi penilaian dan sanksi yang kuat. Kebijaksanaan, kristal dari dunia debu. Cahaya aneh melintas di kepala Raja Naga Perak, dan kemudian seberkas cahaya menyilaukan keluar dari pikirannya, membawa kekuatan jiwa yang sangat agung, menghadap bayangan naga warna-warni yang mengaum di atas langit. Tulang naga kebijaksanaan telah membawa kekuatan jiwanya ke batas kenaikan keabadian. Meskipun tidak sebagus Xiao Yan, itu cukup untuk menyebabkan pembunuhan yang sangat efektif terhadap Raja Naga Emas, yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan jiwa. Hal-hal dari keluarga naga, bagaimana kamu bisa membiarkan naga berdosamu menggunakannya? Segera, mulut naga dari bayangan naga berwarna-warni bergerak sedikit, seolah-olah Dewa Naga asli akan datang lagi, dan suara yang sangat sunyi menyembur keluar. Guru, bagaimana mungkin? Pada saat ini, dengan munculnya suara ini, di benak Raja Naga Perak, sepotong lunas dikelilingi oleh cahaya redup, tetapi lunas berwarna-warni di sekitarnya memancarkan kegelisahan yang telah lama hilang, dan segera secara sepihak memotong koneksi dengan Raja Naga Perak sepenuhnya. Tampaknya naga muda energi yang diringkas oleh Raja Naga Emas dengan lunas di depannya bukanlah naga muda biasa, tapi, Dewa Naga dengan kekuatan luar biasa. Ledakan. Tidak dapat dikatakan bahwa bayangan naga 5 warna seperti utusan hukuman yang ditunjuk oleh Dewa Naga, langsung turun dari langit, membawa tanduk naga yang membunuh segalanya, dan bergegas menuju Raja Naga Perak. Keandalan terbesar adalah bahwa kebijaksanaan lunas gagal, dan semua kekuatan unsur dalam tubuh ditekan oleh bayangan naga berwarna-warni. Raja Naga Perak hari ini seperti gadis biasa. Ketakutan, bayangan naga emas, keduanya terus membesar dengan cepat di mata ungunya. Dia tampaknya telah meramalkan ajalnya, dan buru-buru meraung ke Raja Naga Emas di kejauhan. Kakak. Kakak, aku salah. Kamu memberiku kesempatan. Suara itu penuh dengan ketakutan dan kecemasan yang tak ada habisnya. Dalam situasi ini, dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Kamu tidak punya kesempatan. Raja Naga Emas menutup matanya sedikit dan berbalik, seolah-olah dia tidak tahan menyaksikan adegan tragis kehancuran Raja Naga Perak. Segera, bayangan naga multiwarna melintas, dan kekuatan naga raksasa multiwarna berkedip-kedip. Sesaat kemudian, Raja Naga Perak yang perkasa dan ambisius menghilang dengan cepat. Beberapa saat sebelum dan sesudah, lunas, dan sekelompok cahaya sumber berkilauan dengan kekuatan elemen yang menyilaukan tidak aktif di udara. Selain itu, ada telur naga perak hanya seukuran kepala. Di atas telur naga, ada banyak sekali kompleks kuno teks, dan di dalamnya, seolah-olah kehidupan baru mengalir perlahan. Setelah jatuhnya 9 Raja Naga, mereka kembali ke penampilan aslinya, telur naga, tetapi untuk menetas dan dilahirkan kembali, saya khawatir reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya diperlukan. Selain monumen batu Dewa Naga, huru hara Baxia Dragon King dan yang lainnya benar-benar berakhir. Akhirnya, kekuatan Xiao Xuan digunakan untuk membangkitkan kewarasan Sukun.
Beberapa pasukan sekutu dari faksi Raja Naga Emas yang ditangkap secara diam-diam adalah benar-benar diselamatkan, dan itu dianggap sebagai penebusan atas kejahatan mereka. Adapun 5 Raja Naga lainnya yang berada di aliran yang sama dengan Raja Naga Perak, mereka diikat oleh Raja Naga Baksia dan yang lainnya, menunggu Raja Naga Emas. Pembebasan Raja Naga. Dalam perselisihan sipil klan naga ini, selain dari kematian tragis 2 tetua yang setia kepada Raja Naga Perak dan jatuhnya Raja Naga Perak, tidak ada kerugian lain. Jika saya harus mengatakan, di antara 9 Raja Naga, 5 Raja Naga semuanya terlibat. Di antara mereka, bahkan Naga King dari peringkat 9 reinkarnasi dihancurkan untuk melindungi 2 elit klan naga. Ini mungkin harga terberat yang disebabkan oleh perselisihan sipil. Ini adalah kekuatan tertinggi yang harus dimiliki oleh penguasa klan nagaku. Melihat adegan ini, hati Long Hao juga lega untuk sementara waktu. Hanya saja kali ini, bencana klan naga belum mencapai akhir dari bencana. Jika tidak, mereka, orang-orang tingkat tinggi klan naga, bisa mati. Menyingkir, sudah terlambat untuk mengumpulkan telur naga dengan pola naga perak yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan 2 kelompok lainnya. Sosok Raja Naga Emas menyapu langsung ke posisi Xiao Yan, dan ada kecemasan serius di hatinya, yang tidak bisa ditambahkan. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan bahwa bayangan naga warna-warni yang diringkas oleh Raja Naga Emas di kejauhan tidak menghilang setelah menghancurkan Raja Naga Perak. Sebaliknya, itu seperti makhluk spiritual baru, yang langsung jatuh di belakang Raja Naga Perak, kelompok cahaya sumber unsur ditelan. Adapun lunasnya, dengan kekuatan dan ukuran si kecil ini, dia tidak bisa menelannya untuk sementara waktu. Kekuatan api suci ganda abadi dan abadi ditekan oleh kekuatan unsur Raja Naga Perak, tetapi hidupnya akhirnya dilindungi oleh kekuatan iblis. Cailin dan Yunyun menggelengkan kepala mereka sedikit, ekspresi mereka sangat rumit, dan mereka tidak berdaya dalam situasi ini. Mendengar ini, Raja Naga Emas segera merasakan situasi Xiao Yan saat ini, dan alisnya menegang. Senior, kekuatan ini, berikan padaku. Melihat penampilan lucu dari bayangan naga kecil beraneka warna yang melompat-lompat di kejauhan, tampaknya sangat tidak nyaman karena menelan sumber kekuatan Raja Naga Perak. Ziyan juga menggertakkan giginya sedikit, dan lalu berkata. Tulang Xiao Yan, dan bahkan jiwanya, semuanya melekat dan terkikis oleh kekuatan elemen. Untuk menyembuhkan yang terakhir, dia harus mengeluarkan kekuatan ini, jika tidak, kekuatan elemen yang begitu menakutkan akan cukup untuk memberikan pukulan telak padanya. Kekuatanmu ditingkatkan dengan menarik bibit Raja Naga Perak. Meskipun kamu telah melepaskan diri dari kendali yang terakhir sekarang, aura di tubuhmu telah terganggu. Bahkan jika kamu mendapatkan kekuatan ini, kamu mungkin tidak dapat menembusnya, tingkat ke-9 dalam hidupmu. Raja Naga Emas melihat kata-kata serius gadis berambut ungu itu, dan segera menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dia tahu sedikit tentang Ziyan, jadi dia hanya bisa mengungkapkan hubungan yang kuat. Peringkat 9 reinkarnasi. Kekuatan Dewa Naga. Itu tidak penting lagi. Menghadapi kata-kata Raja Naga Emas, Ziyan perlahan menunjukkan senyum menawan. Aku hanya ingin menyelamatkannya, itu saja. Bencana naga telah mereda. 5 Raja Naga kehilangan kekuatan Dewa Naga di tubuh mereka, dan mereka memberi Xiao Xuan, Cailin, Yunyun dan Long Yi pekerjaan yang baik, status mereka diturunkan, dan saya khawatir mereka tidak akan bisa menjadi besar dalam hidup mereka. Xiao Xuan menjadi salah satu pemimpin klan naga yang bijaksana, Long Yi menjadi raja ke-10 dari generasi baru, dan orang-orang berjasa lainnya juga diberi penghargaan, dan seluruh klan naga juga melanjutkan ketertibannya yang tenang. Tanah suci klan naga, kolam pemakaman naga tempat mayat naga paling kuat dari semua dinasti disimpan. Masih belum. Selama 10 hari, Ziyan, Raja Naga Emas, Cailin dan elit lainnya dari klan naga berkumpul di sini siang dan malam, mencoba segala cara untuk menyelamatkan Xiao Yan, yang terluka parah dan sekarat. Namun, tidak peduli menggunakan kekuatan Dewa Bunga, 10 warna langit menelan piton, atau bahkan kekuatan Raja Naga Emas dan Perak, mereka tidak bisa membuat Xiao Yan lebih baik. Cedera ini benar-benar terlalu serius. Ledakan. Di inti kolam pemakaman naga, energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, dan ledakan energi yang tajam terdengar lagi. Tidak akan. Bagaimana dia bisa koma dengan begitu banyak api suci, iblis, dan bahkan kekuatan klan Xiao di tubuhnya?
10 hari, hampir 1000 upaya sebelum dan sesudah, semuanya berakhir dengan kegagalan. Pada saat ini, garis pertahanan di hati Yun Yun tampaknya sedikit runtuh, dan dia tidak bisa menahan air mata di matanya. Tidak apa-apa, pasti akan ada solusi. Melihat penampilan Yun Yun yang lesu dan sedih, Kailin juga buru-buru berdiri untuk menopang tubuh lembutnya yang gemetaran, dan tangan gioknya perlahan menepuk punggungnya, menenangkan pikiran Yun Yun. Ziyan, Raja Naga Emas menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Xiao Yan hari ini, jiwanya terkikis oleh kekuatan elemen-elemen dalam tubuh, tulang-tulang semuanya dibersihkan oleh Ziyan, tetapi luka di tubuh tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sepertinya dia telah jatuh ke dalam keadaan mati suri, bahkan dengan latar belakang klan naga saat ini, tidak dapat menemukan solusi. Cobalah dengan kehendak Dewa Naga. Ziyan ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba berbicara. Tidak, kekuatan kehendak Dewa Naga terlalu kuat, dan tubuh serta jiwa Xiao Yan tidak dapat menahan tingkat kekuatan ini. Begitu Ziyan berbicara, dia ditolak oleh Raja Naga Emas. Bukan karena Raja Naga Emas pelit, tetapi kekuatan kehendak Dewa Naga terlalu sombong. Tuan Naga, ini lunasmu. Saat berikutnya, Long Hao berkedip dari kejauhan kolam naga, memegang kotak naga yang sangat indah di tangannya, di mana lunas besar tergeletak dengan tenang, memancarkan kekuatan penghancur surga yang tak ada habisnya. Meskipun tulang naga itu kuat, itu tidak cocok dengan situasi Xiao Yan. Kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri, Raja Naga Emas Senior. Terima kasih atas bantuanmu akhir-akhir ini. Aku ingin membawanya kembali ke wilayah api tak berujung. Aku percaya bahwa dengan pengalaman Yaoji dan Tetua Agung, pasti ada cara untuk menyelamatkannya. Melihat situasi cemas seperti itu, Kailin juga dengan paksa menahan kesedihan di hatinya. Pada saat ini, bahkan jika diri sendiri benar-benar runtuh, saya khawatir situasinya hanya akan menjadi di luar kendali. Dan saat suara Cailin jatuh, Long Hao dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, dan tetap diam untuk beberapa saat. Namun, Raja Naga Emas adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh kata-kata Cailin sama sekali. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak berisi tulang naga yang menghancurkan surga, dan berjalan menuju platform batu kristal di kedalaman naga. Kolam pemakaman. Pada platform batu kristal, Xiao Yan masih berbaring dengan tenang di dalamnya, api abadi berdetak sedikit, melindungi asal Xiao Yan yang tak terpadamkan, bahkan tubuh yang sudah penuh lubang, juga dalam 10 hari, banyak diperbaiki. Tuan Naga, melihat perilaku aneh Raja Naga Emas, 3 elit naga di belakang Long Hao berseru kaget. Tulang naga pemecah langit dan Raja Naga Emas sangat cocok, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka cocok dengan Xiao Yan. Peningkatan lunasnya kuat, tetapi jika Raja Naga Emas secara paksa menanamkan tulang naga pemecah langit ke Xiao tubuh Yan, jika itu menyebabkan serangan balik, saya khawatir situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Retakan. Tanpa sadar, Raja Naga Emas mengangkat tangan kanannya, bermandikan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan segera meraihnya tepat di belakangnya tanpa ragu-ragu. Sepertinya meremehkan, tetapi Long Hao dan eksekutif tingkat tinggi lainnya di belakangnya berseru dan kehilangan suara mereka, Tuan Naga, sama sekali tidak. Raja Naga Emas ingin mengambil lunas Tiansu yang dia makan dan menggantinya dengan Xiao Yan. Sekarang kekuatan Raja Naga Emas telah mencapai puncak peringkat 9 reinkarnasi, hanya perlu mundur untuk beberapa waktu lagi, sepenuhnya menyerap kekuatan lunas, dan menerobos belenggu sudah dekat. Jika lunas diambil saat ini, tidak hanya sumbernya akan dilawan, tetapi jika ada sisa yang tersisa, itu mungkin menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi klan naga besar. Tua dan tidak berguna, Raja Naga Emas mengabaikan raungan orang-orang di belakangnya, dan di antara gerakannya, darah menetes dari punggungnya, dan di telapak tangannya yang bermandikan darah emas, ada balok tulang kuno yang terbungkus warna zamrud. Segera setelah tulang-tulang itu keluar, gelombang unik surga dan bumi terjadi di kolam pemakaman naga di sini, seolah-olah lunas yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh selama ribuan tahun, menyembah mereka. Puff! Raja Naga Emas secara paksa menahan perasaan lemah yang memancar dari tubuhnya, dan segera mengangkat tangannya, langsung menyambungkan lunas ke arah Xiao Yan yang sedang koma. Pada saat yang sama, tulang naga pemecah surga muncul dengan mulus, dan dalam sekejap mata, itu dipasang kembali di belakang Raja Naga Emas. Ini adalah maksimum yang Raja Naga Emas dapat capai sejauh ini. Sekarang Raja Naga Perak telah jatuh, Ziyan,
yang telah memperoleh kekuatan asli yang terakhir, untuk sementara dapat menggantikan posisi Raja Naga Perak, tapi dia kekuatannya hanya bisa bertahan sepanjang hidupnya, puncak dari reinkarnasi 8 kali lipat. Perselisihan sipil baru saja berakhir, vitalitas klan naga telah rusak parah, dan klan jahat di luar dunia mengincarnya. Sebagai penguasa klan naga, Raja Naga Emas secara alami perlu memikirkan klan naga dan dunia. Namun, langkah seperti itu oleh Raja Naga Emas tidak diragukan lagi telah membuat air mata para pembangkit tenaga naga yang tak terhitung jumlahnya meneteskan air mata. Anak kecil, ini adalah kontribusi terbesar yang bisa dilakukan Paman Ben untukmu. Sudah hampir waktunya untuk bangun. Lagi pula, di dunia ini masih banyak orang yang mendukungmu. Jangan biarkan mereka menunggumu terlalu lama. Pada saat ini, Raja Naga Emas berkata dengan lemah, tetapi Xiao Yan di depannya, dengan tulang Dewa Naga ini, daging dan tulang yang telah mati di tubuhnya tampak muncul seperti rebung setelah hujan, menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Melihat pemandangan ini, Cailin dan Yunyun juga memiliki kejutan yang kuat di mata mereka. Benda ini, kembalikan padamu. Sampai saat ini, kotak giok yang memegang wasiat Dewa Naga di tangan Ziyan telah sepenuhnya dikembalikan ke tangan Raja Naga Emas. Adegan Raja Naga Emas barusan ini tidak diragukan lagi telah memenangkan kepercayaan semua orang. Dan Ziyan tahu bahwa kekuatan luar biasa dari kehendak Dewa Naga hanya dapat ditelan oleh Raja Naga Emas. Seorang pria kuat yang mampu menembus puncak 9 reinkarnasi dengan tulang Dewa Naga bersedia mengambil inisiatif untuk menanggalkan dan menyerahkan kekuatan tertinggi itu demi Xiao Yan. Tekad seperti itu mungkin bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa, meraih. Melihat adegan Ziyan, Raja Naga Emas mengangguk pelan. Bencana klan naga telah berakhir, dan ketika dia menunggunya meninggalkan Bea Cukai lagi, saya khawatir ini akan menjadi saat untuk menyelamatkan klan Xiao dan mendominasi pertempuran yang menentukan. Klan naga diperbaiki, dan klan ditutup selama setahun. 1 tahun kemudian, 1000 tahun kemudian, pertempuran berdarah berada di luar ranah. Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang mengikuti Raja Naga Emas keluar dari sini dan pergi mundur menuju makam naga. Hanya Cailin, Yunyun dan Xiao Yan yang duduk dengan tenang di kedalaman kolam naga, tetapi sebelum yang terakhir pergi, mereka meninggalkan Cailin, metode tertinggi klan naga, 9 transformasi Dewa Naga sepenuhnya ke Cailin. Perubahan ke-8, nafas Dewa Naga. Perubahan ke-9, Dewa Naga akan datang. Setelah berakhirnya perselisihan sipil di klan naga, dengan perbaikan Raja Naga Emas, klan naga juga melanjutkan kemakmuran sebelumnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi akhir dari perselisihan sipil kali ini telah menyebabkan kekuatan keseluruhan klan naga menjadi sangat lemah. Dalam hal ini, Naga Emas Wang Heran memerintahkan seluruh klan untuk mundur, dan banyak kekuatan klan naga mundur satu demi satu, mengumpulkan kekuatan untuk pertempuran menentukan berikutnya. Dan dengan budidaya tertutup dari seluruh ras naga, Xiao Yan dan yang lainnya juga diam-diam bercokol di kolam pemakaman naga, diam-diam berkultivasi. Pada saat yang sama, dunia dakian dan bahkan beberapa tempat misterius dan lucu juga mengalami adegan hal-hal yang tidak diketahui. Hal-hal tersebut dapat dikatakan telah membuat situasi di dakian, yang sudah berada di tengah api dan air, menjadi lebih tegang. Di wilayah 1000 dunia besar, ada kekuatan yang cukup untuk menempati peringkat di antara puncak dunia manusia, pegunungan makam suci yang tidak mati, di sini adalah kediaman Tuan Suci yang tidak mati. Sejak akhir lautan reinkarnasi, Guru Suci Abadi telah kembali ke sini untuk memilah segala sesuatu di pegunungan makam suci abadi, dan membuat persiapan penuh untuk bergabung dengan aliansi api tak berujung. Apakah ini kuburan Holy Undead? Pada saat ini, di pinggiran pegunungan, bayangan mempesona yang dipenuhi dengan guntur abu-abu melintas seperti hantu di daerah yang agak suram ini. Di mata abu-abu, bahkan ada senyum menjengkelkan, dan jejak samar itu. Sangat abu-abu, rubah petir. Begitu suara itu jatuh, sosok itu mulai bergerak, mengambil langkah tenang, dan menyapu istana suram di inti pegunungan pemakaman, seolah-olah itu ditujukan khusus pada beberapa orang, mengerikan. Tuan Makam, sekarang pembangkit tenaga listrik kelas reinkarnasi kita telah diperbaiki, sekarang saatnya untuk berangkat ke markas besar aliansi api tak berujung. Bagaimanapun, situasi saat ini sedang bergejolak. Jika kita tidak memilih perlindungan kekuatan yang kuat tepat waktu, begitu pertempuran yang menentukan dimulai, kita pasti akan terpengaruh.
Di aula suram pegunungan pemakaman, di depan guru suci undet, sekelompok orang kepercayaan dengan ekspresi serius berkumpul bersama dan mendesak mereka satu demi satu. Setelah pertempuran Laut Samsara, klan jahat ekstrateritorial kehilangan banyak, tetapi sekarang tidak ada suara angin, saya khawatir itu bukan pertanda baik. Sekarang kamu sudah siap, ayo pergi. Para penjaga lain akan menjaga tempat ini. Jika kita bisa kembali hidup-hidup setelah perang, ini masih base camp kita. Ada sedikit keengganan di mata guru suci undet, terutama peti mati aneh di belakangnya, yang berkilauan dengan misteri tanpa akhir, dan itu jelas merupakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi pada saat ini, mereka harus membuat pilihan, bagaimanapun. Kekuatan ini, meskipun mereka cukup terkenal di dunia, tetapi ketika menghadapi ras jahat di luar wilayah, mereka dengan tulus merasa tidak berdaya. Alasan paling penting adalah bahwa di dalam kekuatan puncak ini, tidak ada pembangkit tenaga listrik dari peringkat reinkarnasi tingkat 9, bahkan setengah langkah tingkat 9. Tampaknya semua pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya melebihi puncak reinkarnasi tingkat 8 akan dibatasi dan dipanggil oleh pusat dunia manusia, dan tidak dapat tetap berada dalam kekuatan ini. Segala macam hal tidak dapat membantu tetapi membuat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya memiliki semacam kebingungan. Tampaknya aturan dan ketertiban dunia ini sepenuhnya ada di tangan pusat dunia manusia. Tapi ini juga hal yang tidak berdaya. Bagaimanapun, sejak hilangnya klan Xiao, semua yang ada di seluruh dunia hampir berada di bawah kendali pusat dunia manusia. Sekarang setelah reinkarnasi laut, pemulihan para tetua klan Xiao dan yang lainnya telah membuat aliansi api tanpa akhir. Kekuatan baru ini telah menjadi pijakan terbaik di benak kekuatan dunia besar yang tak terhitung jumlahnya, mencoba untuk bergerak lebih dekat ke sana. Dalam hal ini, pusat dunia manusia masih mempertahankan statusnya yang terpisah, dan tidak ada yang tahu apa yang aneh tentangnya. Pergilah. Suara itu jatuh, Tuan Suci mayat hidup berdiri, dan tubuhnya berkedip-kedip dengan aura mayat suram yang kuat. Dia segera memimpin dalam merobek saluran luar angkasa, bersiap untuk membuka jalan bagi para guru elit ini. Dia membawa para guru elit ini untuk bergabung dengan aliansi api tak berujung, dan Xiao Yan tidak punya alasan untuk menolaknya. Lagi pula, aliansi api tak berujung saat ini mungkin sedang merencanakan masalah di dunia bawah, dan tulang punggung seperti itu di bawah komandonya juga sangat penting. Dong dong dong. Dan tepat ketika pasukan koalisi ini hendak berangkat, energi atribut guntur yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari langit dan bumi. Ini, Rai, kelopak mata Tuan Suci Undet bergetar hebat, melihat bayangan mempesona yang naik di bawah pegunungan makam suci, kegelisahan tiba-tiba di benaknya berkembang pesat. Meskipun napas ini sama dengan napasnya sendiri, dilihat dari persepsi Master Suci Undet, itu jelas bukan level puncak biasa dari reinkarnasi 8 kali lipat. Tampaknya kekuatan di tubuh yang terakhir begitu kuat sehingga sulit baginya untuk menolak. Ayo pergi dengan tergesa-gesa. Kalau begitu aku akan memberimu tumpangan. Melihat kelompok manusia kecil seperti semut ini, bayangan yang mempesona menggelengkan kepalanya dengan lembut. Guntur sudah mati. Suara mencibir perlahan jatuh, dan aura mayat suram dari seluruh dunia langsung terhapus oleh napas gemuruh yang sangat keras. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tidak punya waktu untuk merespons, dan mereka semua hancur. Bagaimanapun, perapal mantra yang menyerang langit dan bumi telah mencapai puncak reinkarnasi 8 kali lipat, dan ada kekuatan di tubuhnya yang melampaui pemahaman Master Suci Undet, bahkan Master Suci Undet tidak bisa menolak. Kekuatan di tubuh utama Santo Undet diatasi oleh atribut lawan, belum lagi perlindungan tentara dan gunung di belakangnya. Untuk sementara waktu, pemakaman Santo Undet seperti bintang yang bergetar hebat, yang meledak dalam sekejap, percikan energi terang yang tak terhitung jumlahnya, ini membentuk badai kehancuran yang sangat indah dan mengamuk. Tidak ada tangisan yang tidak perlu, suara yang menyedihkan, dan di bawah guntur abu-abu, semuanya mati. Di seluruh pemakaman suci Undet, sepertinya tidak ada yang selamat, itu sangat menyedihkan. Ada satu tempat lagi, selama aku menyelesaikan tugas terakhir ini, aku bisa bebas dari cermin itu. Dengan restu dari kekuatan pencipta, aku bisa menembus level ke-8. Sebenarnya selalu memperlakukanku sebagai replika. Konyol, Tuan sudah memiliki kebijaksanaannya sendiri. Jika bukan karena kekuatan cermin yang mengganggu, bagaimana saya bisa menjadi keberadaan yang didorong oleh orang lain? Suara itu baru saja jatuh,
dan suara yang mempesona itu tidak menunjukkan tanda-tanda tinggal, dan segera bangkit dan berputar-putar dalam kehampaan, bergegas menuju tujuan terakhir. Pada puncak reinkarnasi tingkat 8, guntur abu-abu yang menyilaukan di tubuhnya persis sama dengan Thunder Lord dari Endless Flame Alliance. Bahkan tubuh yang terakhir masih memiliki monster yang mengerikan, kekuatan jahat yang sulit dideteksi. Lei, Tuan Petir, wilayah api tak berujung, kamu terlalu banyak menipu orang. Kali ini, Tuhan pasti tidak akan mempermudahmu. Dengan menghilangnya bayangan ini sepenuhnya, dalam debu reruntuhan yang tak berujung, sosok yang berantakan perlahan-lahan berjuang darinya, dan peti mati yang suram di belakangnya benar-benar melindungi pikirannya, tidak ada kerugian besar yang dilakukan pada yang terakhir. Tapi saat ini, kemarahan di antara kata-kata guru suci mayat hidup telah membuatnya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Di bawah matanya sendiri, pemakaman suci mayat hidup dihancurkan secara paksa oleh Raja Guntur dari aliansi api tak berujung. Kebencian ini tak tertahankan. Dalam sekejap, dengan tubuh yang terluka parah, Guru Suci Undead bergerak menuju beberapa area di mana pusat dunia manusia ditempatkan di dunia manusia. Kali ini, dengan partisipasi dari Guru Suci Undead, masalah ini mungkin tak terpisahkan dari Endless Flame Alliance. Dengan penghancuran kuburan suci mayat hidup, dalam kekosongan dunia manusia di dunia, ada tempat suci tertinggi milik kerajaan malaikat, Tahta Cahaya Suci. Tahta Suci Cahaya Suci hari ini, dikelilingi oleh cahaya keemasan, nafas suci yang tak terhitung jumlahnya telah sepenuhnya mengubah tempat ini menjadi tempat suci yang nyata, dan telah menjadi identik dengan kerajaan malaikat di dunia yang luas. Tak terhitung banyaknya penganut pemujaan cahaya di sini siang dan malam, menjadikannya tempat suci tertinggi di bawah kerajaan malaikat. Selain ziarah tak berujung dari orang-orang percaya cahaya, yang menyampaikan kekuatan iman yang agung ke kerajaan malaikat, beberapa manusia dengan kepala dan wajah di dunia ingin mencari bantuan dari malaikat, melangkah ke kerajaan malaikat, hanya melalui tahta suci cahaya suci Paus sendiri menyetujuinya. Paus tahta suci cahaya suci memiliki 8 tingkat reinkarnasi dan 8 sayap ungu, tetapi yang terakhir bukan milik faksi malaikat pembantai, melainkan milik faksi Ratu Malaikat. Dan hampir tidak ada yang tahu bahwa Liu Qing yang asli, putra cahaya Liu Hao dan yang lainnya juga tinggal di pengasingan di sini, dengan identitas putra cahaya. Kedua saudara lelaki dan perempuan itu tinggal dengan sangat nyaman di sini. Dua orang dewasa, situasi dunia dakian dan ras jahat di luar wilayah tidak optimis. Menurut pendapat saya, pada saat ini, tidak tepat untuk kembali ke kota suci malaikat. Kota suci malaikat dijaga ketat, meskipun faktor keamanannya sangat tinggi, tetapi dengan sifat membunuh malaikat, jika Anda tahu bahwa putra cahaya masih hidup, saya khawatir itu sangat mungkin untuk membunuh Anda. Bagaimanapun, retret Ratu Malaikat belum berhasil. Di depan keduanya, seorang paus yang mengenakan mahkota perak berjalan perlahan, jelas membuat rencana untuk keduanya. Lagi pula, jika bukan karena bantuan putra cahaya selama bertahun-tahun, kekuatannya tidak akan berkurang, dipromosikan begitu cepat. Sebagai imbalannya, dia secara alami bersedia mendukung keduanya. Tuan Paus, terima kasih atas kerja keras Anda. Setelah beberapa percakapan, Liu Qing sedikit mengangguk, setuju dengan pendapat pihak lain. Setelah Liu Hao memenangkan pertempuran yang menentukan antara Kaisar Dou Benua dan Xiao Yan, tahta suci dikalahkan. Dia awalnya akan memasuki kerajaan malaikat, tetapi karena Liu Qing mengurus kemarahan malaikat pembunuh, Liu Hao, putra cahaya, menggunakan beberapa kekuatan khusus untuk menutupinya. Eksplorasi nafas Slater Angel. Bagaimanapun, putra cahaya adalah pembawa pesan cahaya. Meskipun kekuatannya tidak sekuat Slater Angel, dia masih memiliki kekuatannya sendiri. Kebanggaan selain itu, Slater Angel diganggu oleh banyak hal lain-lain, dan masalah ini sangat belum terselesaikan. 3 orang dewasa, hal besar itu buruk. Ada tamu tak diundang yang sekarang menempati seluruh ruang tahta suci dan akan datang. Di aula yang indah, tepat ketika mereka bertiga berbicara dengan kunci, ada seorang penjaga tahta suci yang buru-buru mendorong pintu dan terlihat serius. Apa? Seseorang berani memprovokasi tahta suci cahaya suci kita. Mendengar kata-kata itu, Paus sedikit terkejut, dan filamen putih murni yang megah perlahan meluap, membuat seluruh aula dengan kesucian. Pergilah. Segera setelah suara itu jatuh, Paus membawa pengawalnya bersamanya, memanggil para elit tahta suci, dan berkumpul di sekitar orang kuat yang telah membobol tahta suci.
Ini adalah tugasnya sebagai paus. Kakak, ayo pergi juga. Melihat paus pergi, Liu Hao juga mengangguk sambil berpikir dan berkata, kekalahan awal, ditambah dengan pencerahan dan pengajaran Liu Qing, membuat karakter putra cahaya ini berkembang pesat. Tidak, tahta suci cahaya suci adalah benteng terkuat dari cabang tahta suci yang tak terhitung jumlahnya di bawah kerajaan malaikat, dan jumlah serta kualitas pembangkit tenaganya luar biasa. Saat ini, masih ada orang yang mencari masalah. Liu Hao, ayo pergi. Wajah cantik Liu Qing tegang untuk beberapa saat, seolah secara naluriah menyadari bahwa beberapa bahaya perlahan mendekat. Kakak, kita mau kemana? Liu Hao sangat bingung tentang ini. Dia jelas hanya orang sombong yang mencoba memprovokasi Seng Wei dari tahta suci. Mengapa saudara perempuannya memiliki gerakan yang begitu besar? Pergi ke wilayah api tak berujung. Sebagai putra cahayamu, mereka pasti tidak akan melenyapkan kita. Begitu kita jatuh ke tangan pembunuhan, aku khawatir kamu dan aku akan mati. Dan masalah hari ini, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Pergilah. Setelah berbicara, Liu Qing mengabaikan Liu Hao, yang bingung, dan langsung menarik yang terakhir dan menuangkannya ke saluran luar angkasa. Putra cahaya Liu Hao dan Liu Qing keduanya milik keluarga kerajaan-kerajaan malaikat, tetapi sekarang situasi di kerajaan malaikat berubah-ubah, dan keluarga kerajaan malaikat tidak mengendalikan kekuatan sebenarnya, bahkan mereka tidak berani melangkah ke dalamnya dengan tergesa-gesa, sehingga mereka hanya bisa bersembunyi di mana-mana, menunggu penerimaan Ratu Malaikat. Di luar tahta suci, di alun-alun pusat yang dikelilingi oleh kuil-kuil yang tak terhitung jumlahnya. Tahta suci cahaya suci, itu benar-benar nama yang agung. Tapi patung dewa ini terlalu menyebalkan. Sosok yang mempesona itu sedang berjalan-jalan di alun-alun aula utama tahta suci, tetapi melihat sebuah patung emas dengan sikap yang indah diabadikan di tempat pertama. Itu adalah wanita cantik dengan wajah cantik, tubuh ramping, dan aura yang mengguncang surga di sekujur tubuhnya. Menurut legenda, orang terkuat di kerajaan malaikat, orang yang mengendalikan tatanan tertinggi di dunia ini. Malaikat pembunuh, Lucifer. Retakan. Tanpa sadar, Master Guntur yang aneh mengulurkan telapak tangannya, dan kemudian dengan lembut meremas patung itu, petir abu-abu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kehampaan, dan seluruh patung itu benar-benar hancur. Berani menghujat patung dewa. Saat berikutnya, seorang murid yang mengenakan pakaian suci emas muncul dari sekitar tahta suci, mengelilingi Raja Guntur yang aneh. Kekuatan mereka tersebar di beberapa tahap reinkarnasi, dan ada semacam fluktuasi mengerikan yang memancar di bawah kerja sama satu sama lain. Puff! Dalam menghadapi situasi seperti itu, Master Guntur yang aneh menyeringai, dan rubah guntur abu-abu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari lubuk hati semua orang, membakar semua orang menjadi abu dalam sekejap mata. Puncak reinkarnasi tingkat 8. Kekuatan sihir macam apa ini? Melihat pemandangan ini, Paus, yang memiliki wajah serius, kelopak matanya berkedut hebat, dan seluruh tubuhnya tampak gemetar. Di balik kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 8 kali lipat lawan, tampaknya ada kekuatan jahat mengerikan yang membuat kekuatan malaikat di tubuhnya merasa tergerak. Merobek, mati, menggabungkan kekuatan guntur abu-abu dan kekuatan jahat kuning pucat, kekuatan Master Guntur yang aneh menghancurkan pertahanan orang-orang di depannya dalam sekejap, dan dengan mudah mematahkan sayap malaikat, seperti mata merah, iblis, membantai tahta suci sesuka hati, makhluk yang tak terhitung banyaknya. Darah mengalir ke sungai, dan gereja cahaya suci hari ini tampak seperti neraka yang tandus. Dari cahaya darah dari kejauhan, aku bisa melihat seorang wanita anggun yang terus-menerus melenyapkan segalanya di sini. Wajah serakah itu seperti vampir, tanpa malu-malu melahap semua kekuatan di sini. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, tahta suci cahaya suci, yang penuh dengan suara, tidak ada lagi. Beberapa, itu hanya lautan darah merah yang dibentuk oleh mayat yang tak terhitung jumlahnya, dan kebencian yang luar biasa. Hehe, kekuatan malaikat, ini sangat enak. Ketika Master Guntur yang aneh benar-benar menghancurkan tempat ini, tangan giok itu perlahan terangkat untuk menyeka darah dari mulutnya, menyaksikan adegan kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, ada kegembiraan yang tak dapat dijelaskan di benaknya. Pada saat ini, di depan Master Guntur yang aneh, jejak energi yang terdiri dari energi hijau perlahan-lahan keluar dari kedalaman jiwa, dan kemudian sedikit hancur. Itu perbudakan, itu belenggu.
Tetapi bahkan orang yang menciptakannya tidak pernah tahu bahwa ketika dia mengemudikannya, dia diam-diam menyerap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya melepaskan diri dari belenggu dan kendali hari ini. Mulai sekarang, aku adalah kehidupan baru. Hahaha. Seperti orang jahat yang baru saja dibebaskan dari sangkar iblis, sudut mulut Raja Petir yang aneh itu terkoyak dengan busur yang menembus, dan senyum muram memenuhi kekosongan, dan bahkan kekuatan itu tidak lagi level puncak reinkarnasi 8 kali lipat. Misi Anda telah selesai sepenuhnya. Dan tepat ketika Guru Guntur yang aneh berdiri di tahta suci cahaya suci, yang telah berubah menjadi lautan darah yang tak berujung, merayakan kehidupan barunya, kekosongan dunia ini tiba-tiba berputar, seolah-olah itu langsung ditekan oleh kekuatan besar, telapak tangan, tak terlihat kekuatan mengerikannya memenjarakan semua kekuatan dan vitalitasnya, tidak bisa bergerak. Bahkan setelah mendengar suara tenang yang membenci segalanya ini, ketakutan yang berasal dari lubuk jiwa membuat Guru Guntur yang aneh itu terlihat lebih serius dari sebelumnya. Napas ini jelas bukan generasi umum. Setidaknya orang yang menciptakan dirinya sendiri tidak pernah memiliki kekuatan ini. Penciptanya sendiri, tetapi 4 penjaga di luar dunia, hukum mendalam, kekuatan peringkat 9 reinkarnasi. Pada saat ini, Master Guntur yang aneh tampaknya memiliki rasa takjub di dalam hatinya, tampaknya kekuatan bahkan Xuan Hu, Fa, dibandingkan dengan pria misterius yang diselimuti kegelapan di depannya, tidak berbeda dengan jatuh di laut, terlalu banyak. Kecil. Kamu siapa? Ketakutan dan kecemasan terus-menerus terjalin dalam pikiranku, dan Guru Guntur yang aneh berbicara dengan sangat susah payah. Ketika dia selesai mengatakan ini, Guru Guntur yang aneh itu sepertinya telah menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya. Di depan pria misterius yang tersembunyi di kehampaan ini, paksaan yang menyebar dari tubuhnya terlalu kuat. Berdiri di sini, dia sekecil semut, jika pihak lain ingin melenyapkannya, sepertinya itu hanya butuh beberapa saat. Kamu tidak berhak tahu. Tapi jika aku bersikeras, akulah tatanan dunia ini. Suara itu baru saja jatuh, dan telapak tangan yang tak terlihat tiba-tiba muncul di kehampaan, dan ada nyala api putih susu yang aneh memukulnya, yang dengan mudah menyelimuti tubuh Master Guntur yang aneh, dan gelombang kematian dengan cepat mengikis Master Guntur yang aneh, tubuh. Fluktuasi api suci. Melihat nyala api yang hampir tidak berwarna ini, Master Guntur yang aneh berseru, tubuhnya bergetar, dan bahkan semua kekuatan di jiwa dan tubuhnya membeku dalam sekejap. Di bawah perintah Xuan Hu, Fa, dia telah mengepung dan menekan banyak kekuatan besar di dunia sebelum dan sesudahnya, dan dia juga tahu sedikit tentang kekuatan api suci di dunia ini. Tapi semua api suci di dunia ini, dunia tidak sebagus yang ada di depannya. Api yang aneh. Tampaknya api suci itu kehilangan beberapa hal yang sangat penting dibandingkan dengan mereka. Dalam sekejap, sosok Master Guntur yang aneh menghilang sepenuhnya tanpa jejak perjuangan, seolah-olah tidak pernah muncul. Xuan Hu, Fa, kepindahanmu sangat membantuku. Air yang bergejolak ini, semakin bergejolak, semakin baik. Pusat dunia manusia, ras alien, kerajaan malaikat, aku tidak tahu siapa di antara kalian yang akan tertawa terakhir. Susu. Dalam kehampaan, suara tua yang sangat samar keluar, dan kemudian perlahan-lahan menghilang di sini, hanya tahta suci cahaya suci, yang berubah menjadi lautan darah, tetap di sini. Sementara itu, jauh, remang-remang. Aneh. Salinan klan Xiao yang dibuat sebelumnya juga menghilang secara misterius setelah beberapa waktu, dan sekarang yang ini juga. Mungkinkah kekuatannya telah mencapai batasnya? Atau faktor lain? Melihat alam misterius di lengannya, seluruh tubuh bersenandung, dan kemudian ada suara renyah, dan kata, Lei Su, tetap berada di belakang alam terang, dan beberapa suara ragu perlahan datang dari bayangan sosok yang diselimuti hitam suram, jubah, muncul. Bahkan di alam terang, ada energi iblis tak berujung yang tersisa di langit. Di belakang alam, selain kata, Lei Lord, tampaknya ada nama samar yang berkedip-kedip, Xiao. Xuan Hu, Fa, jangan terganggu. Di dunia bawah saat ini, kekuatan materi gelap terlalu kuat. Dengan tambahan gerakan putus asa orang-orang itu untuk melemparkan penghalang, pasukan kita berada dalam dilema, dan kita harus merebut waktu untuk menembus batas kegelapan ini. Mari bergabung untuk memecahkan selubung dunia kegelapan ini. Dengan setengah dari elit koalisi kita hari ini, itu sudah cukup untuk sepenuhnya menghapus dunia bawah. Adapun orang-orang itu, mereka dipimpin oleh pusat kekuatan puncak di luar wilayah kita.
Kali ini, mereka pasti akan mati. Selama dunia bawah tersapu, ribuan dunia besar hanya apa yang kita miliki di saku kita. Susu. Sebuah suara suram perlahan keluar dari pasukan kegelapan yang jahat. Aku tahu, Ben Hu, saya tidak perlu Anda memberitahu saya tentang hukum. Pergi. Xuan Hu, Fa mendengar kata-kata itu, mendengus dingin, dan kemudian kekuatan jahat yang agung perlahan mengalir keluar. Dengan munculnya hal-hal ini, seluruh dunia seribu besar menjadi gelisah. Kerajaan malaikat, 3 kuil utama di kota suci, dan kuil pembunuhan. Kuil itu sangat besar, dan ada berbagai bangunan, tetapi penuh dengan kemegahan, dan bahkan kekosongan diisi dengan semacam fluktuasi yang merusak. Pada saat ini, di aula inti kuil, pada platform melingkar yang sedikit terangkat di suatu tempat, sebuah kuil megah yang bermandikan lingkaran cahaya putih susu melonjak sedikit, dan kemudian fajar putih menembus kehampaan tak berujung, memancar keluar, sepenuhnya datang ke sini. Fajar mereda, dan sosok ilusi muncul di atas tahta Tuhan dari udara tipis. Pada saat ini, di atas tahta Tuhan, ada sosok sempurna dan cantik yang menyesakkan, berbaring miring di atasnya, di bawah kulit halus memancarkan semacam fluktuasi yang mengerikan dan mengerikan, rambut panjang ramping bergelombang sedikit, merah, kaki giok telanjang bergoyang, menyebabkan gelombang riak energi yang menakutkan, dan bahkan rok panjang putih murni di atas tubuh yang halus sangat kuat untuk memicu postur dan napasnya. Berbaring menyamping di atas tahta Tuhan, menikmati makanan dari lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya di belakang tahta. Di belakang tahta, dan di filamen cahaya itu, tampaknya mengandung kekuatan iman yang tak ada habisnya, mengalir ke tubuh yang terakhir sedikit demi sedikit melalui kulit yang terakhir. Bahkan jika yang terakhir menutup matanya yang indah dan terlihat malas, napas yang keluar dari yang tak terlihat itu terasa dingin. Napas seperti itu tampaknya melampaui manusia. Yang mulia Slater, ini adalah berita penting dari dunia-dunia baru-baru ini, silakan lihat. Tidak lama kemudian, seorang malaikat dengan aura menakutkan diam-diam mendorong pintu masuk utama kuil. Di balik 10 sayap malaikat ungu yang bergelombang, ada beberapa gulungan rahasia yang dibungkus dengan benang emas membunuh di bawah perintah malaikat. Satu dari 3 malaikat utama, Beilin, juga orang kepercayaan malaikat pembantai. Pada saat ini, Beilin tampak hormat, tubuhnya membungkuk dan menatap tanah, dia hanya bisa melihat sepasang kaki giok ramping terjalin di tepi tahta. Tidak ada godaan, fluktuasi orang dipenuhi dengan tak berujung penindasan. Malaikat pembantai, tidak peduli penampilan atau kekuatannya, adalah yang terbaik di kerajaan malaikat, tidak ada siapa-siapa. Bencana 1000 besar, klan Phoenix, Laut Samsara, klan Naga. Aliansi api tanpa akhir, Xiaoyan. Keturunan klan Xiao. Sebagian besar gulungan berisi berita tentang Xiaoyan. Pada saat ini, mereka diperiksa oleh wanita yang sangat elegan di depan mereka tanpa syarat. Suara itu dipenuhi dengan ketakutan yang langka dan niat membunuh yang dingin. Dahulu kala, keluarga Xiao, yang seperti anjing hilang, sebenarnya bisa memiliki orang berbakat lain.